Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila Pak Presiden Gubernur saya hormati beserta seluruh jajaran ketua MUI yang saya hormati dan seluruh yang tadi sudah disebutkan sama Pak Gubernur yang saya hormati, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Ini soft launching Masjid An-Nur MAJT yang ada di Magelang. Sekalian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Provinsi Jawa Tengah yang tertunda sampai selesai bulan Bulan. Jadi urutan kotoban. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, tidak lahir di Magelang. Makanya banyak yang nanya kenapa Nabi Muhammad lahir di Mekah. Jawabannya satu, Nabi Muhammad lahir di Mekah karena Nabi terakhir. Nabi pertama itu Nabi Adam. Nabi Adam itu prototipe manusia pertama. Nabi Adam itu prototipe manusia pertama dibuat oleh Allah, tidak di sini. Nanti Nabi Adam alaihissalam itu impor. Nabi Adam itu kan dibuat di sini. Nabi Adam itu dibuat di langit itu. Prototipe manusia itu tidak dibuat di sini. Jadi Nabi Adam itu bail up, build up, bail up. Nah kalau yang sekarang ini sudah assembling ini, Nabi Adam itu masih bail up di sana, di langit ketujuh bersama Allah. Sekaligus pasangan Nabi Adam dibuat di sana. Yang ganggu namanya iblis juga dibuat di sana. Yang membantu namanya malaikat juga dibuat di sana. Jadi Nabi Adam itu bukan produk sini. Nah, sebelum Nabi Adam diturunkan ke sini, Allah itu bikinkan tempat ibadah. Yang nanti kalau Nabi Adam turun ke sini, karena tempatnya jauh, punya potensi untuk sesat karena jauh. Langit satu saja yang kita tempati yang ada buminya ini, itu isinya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu jarak dari Bumi ke Pluto itu jauhnya luar biasa. Padahal ini masih langit satu. Nah keluar dari langit satu ini harus melewati lubang hitam namanya black hole, masuk ke langit kedua. Dari langit kedua masuk lagi lubang hitam, masuk ke langit ketiga, dan begitu seterusnya sampai ke langit ketujuh. Artinya bahwa langit satu dan langit ketujuh itu punya jarak yang sangat jauh. Nah manusia pertama kali dibuat di langit ketujuh, terus diturunkan ke langit satu. Sementara ketika sudah turun ke langit ke satu ini, nanti manusia itu pulang ke langit ketujuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang lagi ke sana. Kita dari Jakarta sampai ke Jogja saja kadang kita bingung. Orang Semarang sholat ngadep ke barat, sampai sini mungkin ada yang merasa sholat ngadep ke selatan. Orang
yang di Jawa Barat, Bandung sholatnya ke barat, sampai Jakarta saja punya perasaan sholatnya ke utara. Orang Magelang pasti sholatnya ke barat di masjid. Rekreasi ke Wali Songo bisa jadi ada yang merasa sholat di Jawa madem ke timur, mungkin sampai itu baru di bumi ini manusia punya potensi sesat untuk itu apalagi setelah dari langit kesat potensi untuk sesat itu banyak. Makanya biar manusia itu tidak sesat, maka manusia dibikinkan apa? Dibikinkan tempat pertama kali agar manusia di dunia bisa terhubung atau online dengan Allah. Maka dibikinkan tempat ibadah pertama kali di muka bumi sebelum manusia turun, yang akhirnya disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah, yang akhirnya dikenal dengan Ka'bah. Maka Nabi Adam turun di sana ketemu dengan Siti Hawa, nggak jauh dari Ka'bah. Pertemuan itu dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Itu kita ketemu Nabi Adam. Terus kemudian Nabi Adam punya anak berpindah kemana-mana. Setelah punya anak berpindah kemana-mana, manusia sudah mulai lupa cara pulang, nggak kesasar. Ada anak Nabi Adam sudah merasa manusia nggak perlu pulang. Kirim Nabi Idris, umatnya sudah nggak percaya sama Allah. Kirim Nabi Nuh, Kan'an sudah nggak percaya sama Allah. Maka akhirnya muncullah Nabi ketika manusia sudah tidak punya lagi tempat untuk berhubungan dengan Allah. Nah, manusia itu akhirnya yang muncul namanya Nakut, mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah. Akhirnya agar manusia bisa kembali ke titik peradabannya bahwa manusia itu adalah menyembah Allah, maka Nabi Ibrahim mencari kembali pemancar pertama yang ditaruh Allah di muka bumi agar manusia akan sasar kemana. Dicarilah sama Nabi Ibrahim membawa anaknya, membawa istrinya, mencari awal baik di nasi dan lagi di Bakkata mubarakah, mencari Ka'bah. Akhirnya ketemu. Begitu ketemu, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Membangun ulang Ka'bah yang sudah runtuh sambil berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin 'inda baitikal muharram Rabbana yuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sudah kutemukan kembali titik di mana Engkau menempatkan rumah ibadahmu di tanah gersang yang gak ada apa-apa. Aku titipkan anak cucu di sini agar mau sholat. Artinya apa? Punya hubungan antara langit satu dan langit ketujuh. Punya sistem online baru. Rabbana liqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan manusia ini condong ke sana semua adalah sesat. Warzuqhum minats tsamarat, minta rezeki buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar bersyukur. Maka kemudian tempat Nabi Ibrahim berdoa, kakinya membengkas dikenal dengan sebutan maqam Ibrahim. Akhirnya manusia kembali menemukan jalan menuju Allah. Dari langit ke satu punya hubungan, punya kaitan dan sistem online untuk berhubungan dengan Allah yang ada di langit itu di arasnya. Setelah itu petunjuk datang karena Nabi Ibrahim punya anak. Ada Ismail, ada Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel, bertempat di Palestina. Punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dan dari situ semua nabi keturunannya Bani Israel. Itu tempatnya di Filistin.
Di Makkah setelah Nabi Ismail jadi nabi, terus gak ada lagi nabi. Makanya terus Mekah mengalami masa namanya fatrah. Orang tidak lagi mengenal nabi. Nah, nabi terus bergerak kemana-mana, ada di Filistin, baik di Mesir, baik di Yordan, baik di mana, tak Mekah kosong semenjak Nabi Ismail. Gak ada lagi nabi lagi. Makanya orang Mekah terus menyembah berhala. Sampai akhirnya zaman akhir, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir harus mengembalikan seluruh manusia ke awal baitin li'al-nasi lalladzi bi Makkah Rokan. Nabi Muhammad terus mengembalikan kembali agar manusia menemukan jalan pulang. Disitulah maka Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah. Kenapa tidak lahir di Magelang? Karena Magelang ada juga Borobudur. Kenapa tidak lahir di Eropa? Karena tidak ada gaidin awal. Nah, gaidin awal itu di Makkah, awal baitinnya itu di Makkah. Maka untuk mengembalikan manusia kembali ke jalan Allah, Nabi Muhammad lahir di Mekah. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir di Mekah, orang Mekah sudah tidak mengerti Nabi sudah menyembah berhala. Makanya Nabi Muhammad lahir di Mekah itu tidak gampang. Kalau Nabi Muhammad lahir di Filistin gampang, orang Filistin menghina Nabi. Nabi Muhammad lahir kalau di Madinah itu lebih gampang karena orang Madinah menghina Nabi. Ada Taurat, ada Injil, ada Yahudi, Nasrani sudah kasih pelajaran. Nah, Nabi dan di Mekah nggak ada siapa-siapa, orang nggak ngerti Nabi. Para bin Nufail datang tadi, Mekahnya kosong menyembah berhala. Fatrah sekian ratus, mungkin sekian ribu tahun Mekah tidak lagi punya nabi, hanya punya petilasan tok. Awal baitin li'al-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah. Makanya ketika Nabi di Mekah lahir, tidak ada yang kenal. Bahkan ketika Nabi mengaku saya Nabi di Mekah, orang Mekah ada yang tahu. Makanya Al-Quran menyebut wa kafaa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Cukup Allah saja saksinya karena orang Mekah menghina Nabi. Berbeda dengan orang Magelang yang mengerti kiai. Maka ketika saya datang disambut sudah tahu ya. Coba kalau saya dalam pilihan yang mengerti kiai, mungkin saya juga nggak ada yang nyambut. Mungkin malah dibilang mau berubah. Nah, Nabi Muhammad tidak dikenal ketika di Mekah karena nggak kenal Nabi masanya fatrah. Makanya Nabi Muhammad saksinya hanya Allah. Wa kafaa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Nah, karena Nabi ada saksinya, Nabi sabar mengajari orang Mekah yang Tuhannya banyak menjadi Tuhan satu. Yang nggak ada air, diajari toharoh, diajari jinafat, padahal nggak ada air, diminum aja susah. Nggak ada makanan, diajari bersedekah. Sulit bagi orang Mekah, makanan susah, diajari sedekah. Sulit bagi orang Mekah waktu itu panas-panas disuruh puasa. Sangat sulit bagi orang Mekah ketika orang tawaf, muka yang perempuan harus dibuka, kaki harus dibuka, itu syahwatnya luar biasa. Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju nggak berjahit, itu nggak mudah. Makanya Islam ketika turun di Mekah disebut ja'a ghoriban fasayaud. Ghoriban, Islam itu asing dan akan menjadi asing. Jadi kenapa Nabi Muhammad lahir di Mekah kembali ke titik apa? Itu Mekah karena makanya Allah aja saksinya. Pakafah billahi syahida, cukup Allah saksi kenabian Rasulullah. Terus akhirnya ketemu teman, ada orang yang bertanya, yang disebut walladzina ma'ahu, orang yang itu beserta Rasulullah, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, di antara orang-orang ini ada yang nggak mau terima. Makanya sahabat berhadapan dengan orang kafir, tasyidda balal kufar, tabrakan. Tapi akhirnya karena kesabaran Rasulullah terjadi rekonsiliasi iman.
yang nggak Islam kemudian masuk Islam, yang tadinya kafir jadi mu'alaf. Rukun ruhama bainahum, rekonsiliasi besar, rukun di antara yang Islam dan yang kafir akhirnya sama-sama menjadi Islam. Yang tidak mau Islam ya sudah, agamamu, agamaku, lakum dinukum waliyadin. Yang beda kelakuan ya sudah, kelakuan lana amaluna wa lakum amalukum. Akhirnya Rasulullah mampu mencetak kehidupan yang harmonis karena terjadi saling mengasihi dalam setiap perbedaan. Dan Rasulullah setelah itu sudah semuanya berjalan sesuai dengan apa yang disebut kerukunan antar sesama manusia berada di tengah kaum muslimin. Rohama bainahum arahum ruk'an sujada yaqta'una fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Semuanya mengharap doa Allah. Sampai akhirnya kemudian Nabi Muhammad tidak ada, Islam bergerak dari kamathalul fil Taurat, kamathalul fil Injil kazar'in. Islam akhirnya digambarkan seperti dalam Taurat dan Injil, digambarkan apa? Kazar'in, seperti tanaman. Maka Islam bergerak ke seluruh penjuru dunia untuk ditanam. Makanya karena Islam itu kazar'in, tanaman, maka kemudian orang Jawa menyebut Islam datang dengan tanduran ilir, tanduri. Ilir itu bahasa Al-Zar'in. Terus ditanam di sini, ketemulah itu agar orang begitu di sini yang bawa ke sini kebetulan adalah para wali yang ke Eropa panglima perang, dan terus yang ke Suriah, ke Afrika sahabat Nabi Salman, sahabat Bilal, yang ke Cina adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah yang ke sini ini para wali. Karena apa yang ke sini para wali ketemu dengan Hindu yang menyebarkan agama adalah apa yang menyebarkan agama adalah Brahmana. Brahmana kasta tinggi, kasta kesatria nggak boleh ngomong agama, apalagi sudra petani pedagang tidak boleh ngomong agama. Maka kalau ada pelajaran Islam disebarkan oleh saudagar itu tidak pas, karena saudagar itu sudra. Yang bisa berimbang dengan Brahmana adalah wali. Wali punya karma, Brahmana punya cakti. Makanya kemudian wali ini bergerak kembali mencoba Islamkan. Nah wali ini berbeda sifatnya. Karena wali itu kalau punya kehendak sesuatu apapun langsung berhubungan dengan Allah. Punya konsep qalu rabbuna wa thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat itu melakukan hubungan dengan Allah dengan istiqomah. Yang orang kita menyebutnya adalah mungkin anak sekarang malaikat itu download sekarang. Download dari mana? Dari pusat kejadian manusia. Pusat kejadian manusia itu ada dalam catatan namanya Lauhul Mahfuz, ada di langit tertuju sana ke laut, itu pusat data. Yang sekarang anak-anak menyebut harddisk atau cloud. Islam itu juga mengajarkan ada pusat data yang dimiliki Allah yang ada di langit yang merupakan catatan seluruh dunia ada di sana. Namanya Lauhul Mahfuz. Orang Nasrani Yahudi menyebut tabut Sulaiman, orang Yunani menyebut Kura Pandora, orang Jepang menyebut Abdullahil Ilmu. Itu pusat data. Manusia sebelum turun ke sini prototipenya dicatat di pusat data itu rezekinya sekian, paketannya, nyawanya sekian, jodohnya sekian. Makanya kalau paketan habis langsung selesai. Nah wali-wali itu download, makanya wali-wali paketannya besar. Karena download ada yang download sampai 25 tahun. Siapa Qadir Al-Jilani, Sunan Kalijaga download 3 tahun. Makanya paketannya besar. Makanya wali-wali itu bisa tahu hati orang karena bisa meretas hati orang mau paketannya besar. Macam-macam sama wali dihack yang nanti.
Wali bisa data, nah kita nggak punya wifi bisa data. Kalau kita baca download langsung tidur, ya Allah ya Allah. Tidur. Makanya dunia dan sini ada di lauhil mahfuz. Jadi makanya butuh pemancar di sini. Nah pemancar utamanya itu adalah Ka'bah. Makanya setelah wali-wali itu menyebarkan di sini, yang dilakukan pertama adalah membangun pemancar lokal. Bangun masjid di sini. Yang pertama kali adalah Syekh Jumadil Kubro bangun di Tugu Gunung Merapi itu masjid yang dibangun. Untuk apa? Untuk relay online dengan pemancar utama yang ada di Makkah. Cara relaynya kayak apa online-nya? Bahwa menjaga sakral Masjidil Haram. Makanya bikin MAJT ini pun harus masuk ke Ka'bah. Karena relaynya ke sana. Gak boleh kemana-mana karena online-nya adalah ke Ka'bah. Makanya ngadepnya ke sana. Ini sistem online. Nah, makanya jadi masjid di situ dulu saya cuma bikin masjid di Tugu Merapi. Nah orang Islam yang baru masuk Islam yang di sini namanya berubah sesuai dengan tanaman sini karena ditanam di sini. Yang tadinya saikhun menjadi kiai, ustadzun jadi kiai, yang tadinya tilmi bermurid menjadi santri, yang sholat langgar, yang sholat sembahyang, nama-nama sini, tapi semuanya punya kewajiban online. Nah, kaum muslimin dimanapun harus menghadap ke sana. Nah, kalau bisa jangan cuma ada ke sana, tapi datanglah ke sana langsung ke pusat online namanya haji. Tapi waktu itu kalau orang Hindu disuruh haji masalah. Makanya haji itu yang paling berat buat orang Hindu ketika masuk Islam. Orang Hindu nggak boleh ke candi batu. Khawatirnya kalau sampai Mekah kaget bukan batu juga. Orang di sini kalau beribadah suci yang Buddha itu muter keliling kiri pakai kain selempang warnanya kuning. Kalau ke Mekah nanti pakai kain putih warnanya apa kelilingnya ke kiri. Itu nanti sama terus ibadah suci di sini pakai air jeruk dari gunung apa di Temanggung sana. Lu sampai sana pakai air suci jam sama air. Di sini kalau habis ibadah suci digundul. Nah orang Hindu kalau habis orang Hindu kalau habis ibadah digundul kita tahalul. Orang sini kalau habis ibadah suci gandri menyembelih binatang di sana ibadah itu korban. Ini ada kemiripan simbolik. Maka akhirnya wali-wali tidak menganjurkan ibadah haji. Kalau haji di situ belum Merapi untuk apa? Sholat Jumat 40 kali jangan putus itu sama dengan mendapatkan pahala ibadah haji. Makanya orang Jawa yang awal hajinya ke Gunung Merapi karena bisa sholat Jumat 41 kali nggak putus sama dengan pahala ibadah haji. Jadi jangan salah paham. Kenapa orang Sulawesi hajinya ke Gunung Bawakaraeng? Karena di Gunung Bawakaraeng ada masjid yang Datuk Ibadang, muridnya Sunan Ampel. Daripada konslet di sana, mending mencari pahala yang sama. Walaupun ibadahnya di sini 41 kali sholat Jumat tidak untuk ini problem sosial. Nah akhirnya kemudian kita di sini punya masjid, dari masjid ke relay masjid yang banyak. Itu sistem online menuju pusat data. Dan akhirnya Islam bisa berkembang di sini karena apa? Islam mengikuti sunnah Rasulullah dalam segala hal. Karena ketika Rasulullah di sana ketemu dengan orang Arab, para wali di sini ketemu orang berbeda. Maka yang dicontoh adalah bagaimana Islam bisa hidup berbeda-beda, tapi tetap rukun seperti Bhinneka Tunggal Ika.
Maka kemudian konsep itu bersama yang dipakai adalah konsepnya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang dipimpin dan yang dipimpin. Konsep hidup seperti itu namanya ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya diadaptasi di Indonesia menjadi rakyat. Jadi konsep Indonesia kenapa disebut rakyat? Karena kita mengikuti Nabi konsep ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang berbeda-beda, tapi hidup saling bertanggung jawab antara yang dipimpin dan yang dipimpin. Maka orang Indonesia mengikuti konsep ra'iyah atau rakyat. Jadi rakyat ini konsep dari Rasulullah, bukan ngarang orang Indonesia. Ra'iyah atau rakyat kalau kumpul namanya musyarakah, yang dikenal dengan istilah masyarakat. Masyarakat adalah berbeda-beda tapi saling melengkapi. Ini masjid, ya, kaum muslimin yang bangun. Mungkin kaum muslimin bangun cukup sampai bangun, tapi bangun di masjid sini setelah itu sholat. Sholat adalah ibadah terbaik di masjid ini. Tapi sholat itu untuk aurat, untuk aurat itu kain. Kebetulan urusan kain kaum muslimin nggak begitu mengurus karena kain urusannya pabrik kain. Yang punya pabrik kain itu Cina. Maka orang Islam nggak perlu ribut sama Cina karena Cinanya pergi, kita nggak punya sarung, nggak punya baju. Masjid ini dibangun orang itu wudunya di keran itu sama pipa ada sanyunya. Wudunya para santri, para kiai, pipa sanyu dan kerannya produksi Mas Pion. Masjid ini berdiri, santri kiai mungkin mengumpulkan batu sama pasir, tapi tegak karena besi dan semen. Besi dan semen urusannya Krakatau Steel sama pabrik semen. Maka kiai ulama nggak boleh aktif industri. Konsep musyarakah atau masyarakat. Nah dari sini setelah itu nanti pergi haji ke bank, bayar edar karena pilot nggak mau menerima ongkos naik haji. Kiainya nyuruh haji, banknya milik Yahudi. Maka kiai jangan mengharapkan bank. Kalau bank yang diharapkan nggak jadi haji. Begitu berangkat naik pesawat diurus oleh konsorsium perusahaan Yahudi, maka kiai jangan terlalu serius serta merta hancurkan seluruh Yahudi mati semua sampai hajinya renang. Nah itu konsep musyarakah atau masyarakat. Nah setelah konsep musyarakah atau masyarakat disepakati, maka kemudian ada konsensus hidup bersama, pilih kesepakatan. Kesepakatan itu disebut wasyawirhum fil amri atau bermusyawarah. Maka kemudian kita punya konsep bermusyawarah lewat perwakilan. Makanya kalau mau jadi gubernur daftar, mau jadi bupati daftar, gak peduli laki-laki, gak peduli perempuan, gak peduli suku mau apa, bangsa mau apa, yang penting kamu adalah rakyat Indonesia. Yang nyata itu semua adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Itu maka payungnya Pancasila. Apa Pancasila? Tertinggi tetap Tuhan, yang tertinggi gak ada yang lain, tetap Allah, tetap Tuhan yang Maha Esa. Nah setelah urusan Tuhan, dunia ini semuanya urusan manusia. Ada masjid karena manusia sholat, ada kipas karena manusia keringetan, ada sol karena manusia pengen
mendengar. Ada kursi karena bokong manusia pengen duduk. Ada pabrik pempes karena enek manusia. Ada pabrik lipstik karena bibir manusia. Ada karpet karena tangan dan sujudnya manusia. Ada pabrik skincare karena manusia. Jadi dunia dan sisinya ini ada karena manusia. Allah yang bikinkan khalaqalakum wa fil ardi jami'a. Jalan raya ada karena manusia. Negara ada karena manusia. Jadi setelah Tuhan urusan terbesar dunia adalah urusan manusia. Manusia butuh namanya Tuhan karena manusia nggak bisa hidup sendiri. Pengen cantik harus bersatu dengan pabrik skincare. Kalau nggak bisa. Ngaji harus bersatu dengan salon. Makan bersatu dengan penggarap sawah. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia hidup itu bersatu. Tuhan yang nempel di tubuh kita itu produksi orang banyak. Yang bikin tas siapa, yang bikin baju siapa, yang bikin kerudung siapa, yang bikin balongan siapa. Ini beda semua. Maka manusia nggak mandiri. Manusia itu butuh persatuan. Tapi persatuan nggak mungkin terjadi kalau manusia tidak saling menghargai harkat dan kesetaraan sesama manusia. Yang bisa menghargai martabat manusia Rasulullah dengan konsep ro'iyah berbeda-beda kita saling tanggung jawab. Maka persatuan hanya terjadi kalau manusia menghargai yang lain. Konsep itu disebut konsep ro'iyah. Maka persatuan hanya tegak kalau ada kerakyatan. Tapi kerakyatan akan tegak kalau manusia akan bisa menerima perbedaan. Manusia butuh hati yang luas untuk menerima perbedaan. Bahwa Allah tidak menghendaki manusia itu satu. Manusia beragama berbeda, beragama apa, itu semua karena ketentuan Allah. Hati yang bisa menerima dan terbuka dengan seluruh ketentuan Allah adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Itu pun harus ada kebijaksanaan. Gak boleh cuma bijak sini. Mentang-mentang calon gubernur itu dari Magelang, habis itu yang diurus itu Magelang loh. Itu bijak sini namanya. Mentang-mentang calon gubernurnya orang Pati, yang diurus Pati itu bijak sini. Walaupun asalnya Magelang, harus urus harus urus Klaten, harus itu namanya kebijaksanaan. Harus bijak sini. Itu pun harus ada permusyawaratan, nggak boleh bertindak sendiri dimusyawarahkan antar lembaga. Pak Gubernur nggak boleh mengambil keputusan sendiri, minta pertimbangan DPR, minta pertimbangan sekda, minta pertimbangan stakeholder yang lain. Itu namanya permusyawaratan. Nah itu kalau kemudian nggak bisa semuanya perwakilan. Nah itu baru akan terjadi namanya keadilan. Akhirnya Islam di Indonesia punya masjid, semua konsep hidupnya untuk Rasulullah. Kalau sekarang ini yang orang suka membicarakan sunnah yang mudah, sunnah pakai celana cingkrang itu mudah, tinggal jangan terlalu pendek. Kalau pakai sarung linting agak tinggi, itu sudah sunnah. Sunnah jenggot gampang, jangan dipotong panjang sendiri. Kayak punya Pak Sekda itu kan dipotong panjang sendiri. Sunnah makan pakai 3 jari itu mudah. Kalau nggak bisa 3 jari pakai sendok. Sunnah takbir pakai tahiyat begini itu sunnah yang gampang. Tapi bangsa Indonesia mampu membentuk sunnah yang sulit. Apa? Sunnah sampai tingkat membentuk bangsa dan negara. Ro'iyah, musyawarah, hasilnya apa? Kadang-kadang akhrajat ahu fa'adzarahu fastaqlatu fastara'ina sunni yujibu zurra'at yang itu ibun kufar Islam berkembang terbesar di dunia ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, masjid terbanyak ada di Indonesia. Hari ini ketambahan 1 masjid yang ada di Magelang. Makanya kita nggak bisa meninggalkan
masjid karena masjid itu jalan pulang. Karena setelah ini manusia semuanya pulang, rohani manusia kembali kepada Allah. Pintunya di mana? Jalurnya ada di masjid yang ada di seluruh dunia. Maka jangan jauhkan diri kita dari masjid. Karena apa? Masjid yang di sini terhubung dengan masjid yang ada di Mekah. Masjid di Mekah terhubung dengan Ka'bah yang ada di Baitul Maqdis. Nah, itu sistem online yang dari dulu sudah kita diajarkan oleh Allah, tinggal kita sekarang praktek dalam dunia teknologi hari ini. Maka alhamdulillah, semoga masjid ini menjadi masjid yang barokah, masjid yang manfaat. Para pembangun masjid ini mendapatkan pahala yang tak putus sampai hari kiamat, dan para pengelola dikasih kekuatan dan kesabaran untuk mengelola masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu. Hadirin yang berbahagia, seluruh jamaah kafir, baru saja kita mendengarkan tausiah Al-Karam Kemudian Haji A. Kesempatan kali mohonkan juga dengan doa kepada Al-Karam Kemudian Haji untuk berkenan memimpin doa. Allah wajadna syakirin muslimina biha qabilina laha wa atina alaina Allahumma kita dalam husna wa akrimna lahu wa atina siralaina wa atina ya yasir yasir kullasir wa inna tasyrasir an-nasir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa qina ya aziz ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, yang tadi rangkaian acara Ojek Pemanfaatan Masjid Agung Jawa Tengah Atur Kabupaten Magelang sekaligus pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW sedang kita ikuti bersama-sama dengan lancar dengan mengucapkan tahmid Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur bahwasanya acara ini berjalan dengan lancar. Untuk Anda yang ingin mengikuti sholat berjamaah bersama dengan semua, silakan untuk Anda bisa mengambil air wudhu yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kiri kanan dari bangunan masjid Agung Jawa Tengah atau Kabupaten tersebut. Saya Dimas Abdul mengucapkan terima kasih bersama Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wallahumma fiqhil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.